Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Yuliana dengan NIM 112111009 dari kelas MA21A02. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai sistem informasi manajemen yang diimplementasikan atau diterapkan di perusahaan Bank Sentral Asia, yang mana ini adalah tugas yang wajib saya lalui atau saya kerjakan supaya saya bisa lulus dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, kita mulai saja materinya. Agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lebih baik lagi di era berkembangnya teknologi saat ini, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat mengatur sebuah informasi dengan baik dan terstruktur. Istilah ini dapat kita sebut sebagai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Tim meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. Tim biasanya digunakan dalam berbagai bidang manajemen, seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Tim juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain, seperti Enterprise Research Planning atau ERP, dan Customer Relationship Management (CRM), untuk memudahkan pengelolaan informasi. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM karena unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Yang selanjutnya, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis karena sistem informasi manajemen dapat menyediakan informasi yang relevan. Selanjutnya, ada manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi yang berjalan pada perusahaan tersebut. Sistem informasi bank adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Penggunaan sistem informasi bank adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan sistem informasi perbankan mencakup: yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi; yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan yang terakhir, sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi tersebut dilakukan juga terhadap jaringan yang digunakan untuk mendukung sistem atau aplikasi teknologi informasi. Umumnya, jaringan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, internet. Internet merupakan jaringan media informasi global untuk umum dan berkecepatan tinggi yang menghubungkan setiap PC dengan PC lain melalui modem. Yang kedua, ada extranet. Jaringan komunikasi yang dibangun dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk saling bertukar informasi, bertransaksi dari dan ke supplier, pelanggan, dan pelaku bisnisnya. Dan yang terakhir
ada World Wide Web atau WWW. Entitas paling cepat tumbuh dalam fasilitas internet yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dalam membuka atau mengirim informasi melalui saluran atau link hypertext. Dengan entitas ini memudahkan setiap komputer yang terhubung ke web secara tepat mendapat akses informasi umum, walaupun jumlah informasinya banyak atau dari tempat yang jauh. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berdampak pula pada dunia transaksi perbankan. Saat ini, perbankan sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah transaksi dengan para nasabah. Awalnya, transaksi bisa dilakukan dengan cara melayani nasabah bertemu secara langsung ataupun nasabah datang ke cabang-cabang. Namun, sekarang sudah lebih mudah sebab bank mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Bahkan, sudah bisa mengakses melalui internet baik dengan mobile atau SMS sudah banyak diterapkan oleh bank-bank yang ada. Dalam dunia perbankan, perkembangan sistem informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller, adanya ATM pengambilan uang secara cash 24 jam, penggunaan database di bank-bank, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat. Peranan sistem informasi dalam keuangan dan perbankan. Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota besar saja. Sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh infrastruktur saat ini. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama lembaga keuangan. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi. Bahkan, mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka. Produk BCA, Bank Sentral Asia atau BCA, merupakan sebuah bank terbesar di Indonesia yang melayani seluruh nasabahnya dengan segala kelebihan yang diberikan. Hingga kini, kualitas produk dan layanan BCA terus ditingkatkan agar nasabah bisa lebih mudah menggunakannya. Berbagai produk dan layanan telah disediakan oleh pihak bank yang sudah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Berikut ini adalah beberapa produk dari BCA. Yang pertama, produk simpanan. Produk simpanan merupakan salah satu produk pertama BCA. Banyak pilihan produk simpanan yang memberikan kemudahan serta kenyamanan yang sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah. Di antaranya, tahapan gold, tahapan ekspresi, tapres, tabunganku, giro, deposito berjangka, dan BCA dolar. Yang kedua, kartu kredit. Selain itu, terdapat beberapa pilihan kartu kredit yang disediakan dengan berbagai kemudahan dan keuntungan, serta kenyamanan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah seperti BCA Card, BCA Mastercard, dan BCA Visa. Yang ketiga,
Fasilitas kredit. Fasilitas ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh BCA kepada nasabahnya. Banyak manfaat dan fasilitas kredit yang ditawarkan beserta kemudahan dan keuntungan. Di antaranya, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit modal kerja, kredit sindikasi, kredit ekspor, kredit investasi, distributor financing, supplier financing, dealer financing, warehouse financing, trust receipt. Yang keempat, layanan transaksi perbankan. Berbagai fasilitas layanan yang digunakan sebagai pendukung dalam bertransaksi dengan menawarkan sistem yang aman, mudah, dan cepat seperti auto debit, safe deposit box, transfer, remittance, banknotes, collection, dan clearing, traveler check, BCA Virtual Account, Open Payment, Payroll Service. Yang kelima, layanan cash management. Dapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang disediakan oleh pihak perbankan dalam serangkaian layanan pembayaran terbaik di BCA, seperti Payable Management atau Disbursement, Receivable Management Collection, dan Liquidity Management. Yang keenam, fasilitas ekspor atau impor. Berbagai fasilitas dalam melayani transaksi ekspor dan impor yang ditawarkan di BCA dan nasabah bisa menikmati karena pihak BCA sudah bekerja sama dengan bank koresponden yang tersebar lebih kurang 107 negara. Layanan yang diberikan Bank BCA adalah sebagai berikut: Letter of Credit, Negotiation, Banker Acceptance, Bill Discounting, dan Documentary Collection. Yang ketujuh, fasilitas valuta asing, memberikan perlindungan kepada nasabah yang sedang melakukan transaksi internasional tanpa harus takut akan resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, di antaranya spot, forward, dan swap. Perbankan elektronik BCA. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, memungkinkan setiap bank dengan mudah melakukan transaksi antar bank ke bank dan bank ke nasabah. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perbankan. Bank BCA mulai memasuki dunia maya, yaitu internet banking atau yang lebih dikenal dengan e-banking, yang merupakan bentuk layanan perbankan secara elektronik melalui media internet. E-banking pada BCA dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perbankan antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan media internet. Banyaknya layanan perbankan elektronik yang disediakan BCA dalam mempermudah para nasabah saat melakukan transaksi perbankan secara cepat, mudah, dan aman, seperti ATM BCA, debit BCA, tunai BCA, Flash BCA, BCA by phone, mobile BCA, dan yang terakhir SMS BCA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan paparkan mengenai sistem informasi manajemen yang diimplementasikan di perusahaan Bank Sentral Asia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.